Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini gue bakalan share ada dua saham yang gue masukin ke dalam watchlist gue pribadi yang lagi gue pertimbangin untuk gue masuk, gue entry untuk tujuan investasi jangka panjang. Yang mana dua saham ini adalah saham perusahaan yang kinerja bisnisnya ini cukup bagus, ya cukup stabil, perusahaannya juga cukup kuat, ya, dan dua saham ini menurut gue prospeknya untuk jangka panjang ini cukup bagus, dimana gue ngelihat kedua saham ini bisa kasih potensi keuntungan yang cukup bagus dalam jangka panjang. Ya, jadi cocok nih buat teman-teman yang lagi nyari opsi saham yang bagus untuk investasi jangka panjang sampai jangka panjang banget. Ya, nah dua saham apakah ini? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, tapi sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di link Todopedia, atau kalian juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store. Yang mana produk digital dan jasa digital ini bisa berpotensi untuk ngebantuin kalian dalam berinvestasi saham. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit, ya, mulai dari stock pick, video eksklusif, artikel premium, template Excel, dan ada live Q&A khusus untuk para member, ya, dengan budget yang terjangkau setiap bulan, ya. Nah, untuk join membership kalian bisa langsung masuk ke link yang ada di bawah, ya, bit.ly/join membership Todopedia. Ya, di situ kalian bisa join dan nanti semua benefitnya itu kalian bisa dapatkan di playlist video khusus membership yang ada di channel page Todopedia. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ya dua saham yang gue masukin ke dalam watchlist gue pribadi. Yang mana dua saham ini kinerja bisnisnya cukup bagus, cukup stabil, ya, bisnisnya juga ekosistemnya cukup kuat, dan manajemennya itu juga rutin ngelakuin buyback saham. Ya, nah dua saham ini bisa kalian pertimbangin untuk jadi opsi untuk investasi jangka panjang, ya. Nah, dua saham ini saham apa aja? Ini adalah saham PayPal dan saham Adobe. Jadi saham US, teman-teman, ya. Jadi memang gue mulai ngelirik saham US untuk gue juga jadiin opsi untuk investasi jangka panjang. Ya, kalau selama ini memang gue lebih banyak investasi di saham Indo, ya, karena dividennya gede. Ya, sekarang gue juga mulai ngelirik untuk lebih banyak investasi di saham US. Gitu ya. Sebelumnya gue juga udah ada investasi di saham US, tapi memang porsinya belum dominan. Gitu ya. Nah, tapi ini tentunya nggak akan ngurangin investasi gue di saham Indo. Ya, gue cuman mau lebih banyak untuk diversifikasi ke bursa US. Gitu ya. Nah, kenapa sih gue pilih saham PayPal sama saham Adobe? Ya, alasan yang secara generalnya itu adalah gue mau cari potensi long term capital gain. Jadi kalau selama ini gue udah dapat dividen yang gede dari saham-saham Indo, ya, kedepannya itu gue juga mau cari potensi capital gain jangka panjang dari saham US. Dimana saham US ini sebenarnya untuk capital gain itu sebenarnya potensinya lebih gede. Gue ngeliat capital gain yang gue bisa dapat dari saham US itu bisa lebih gede daripada saham Indo. Dan memang untuk saham US itu ya hampir semuanya itu difokuskan untuk capital gain gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman mau invest di saham US, saran gue adalah fokus untuk cari capital gain daripada dividen. Dan memang gue percaya ya kalau memang capital gain ini keuntungannya, terutama di saham US ya, itu keuntungannya akan lebih gede daripada dividen dalam jangka panjang. Nah, selain dari gue cari potensi capital gain, gue juga mau diversifikasi currency. Ya, gue mau investasi di instrumen yang pakai dolar gitu ya. Jadi kalau misalnya nih dolar itu lanjut menguat terhadap rupiah, ya, keuntungan gue itu double. Yang pertama tadi gue dapat capital gain, yang kedua itu gue dapat keuntungan dari currency. Gitu ya, keuntungan dari dolar yang menguat terhadap rupiah. Nah, selain dari dua itu, ya, gue juga ngelihat kalau perusahaan US itu dari segi fundamental, dari segi kinerja bisnis itu cenderung lebih bagus dan lebih stabil daripada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan teknologi, teman-teman, ya. Gue memang suka banget invest di perusahaan teknologi karena memang gue sendiri lulusan IT, teman-teman, ya. Jadi gue ini lulusan IT sebenarnya. Cuman memang perusahaan teknologi ini rata-rata, terutama Magnificent Seven itu rata-rata udah pada mahal-mahal. Gitu ya. Udah mahal-mahal, jadi gue nggak gitu suka untuk invest di Magnificent Seven. Ya, jadi gue mempertimbangkan untuk cari saham-saham teknologi lain, ya, dan itu adalah saham Adobe dan saham PayPal. Nah, terus juga bursa US itu cenderung lebih liquid ya teman-teman ya daripada bursa Indo.
Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau cari bursa yang liquid, teman-teman pengen cari capital gain ya, kalau misalnya mau cari capital gain itu memang enaknya cari di bursa yang memang likuiditasnya itu bagus. Nah, itu adalah saham US, teman-teman ya, bursa US. Jadi buat teman-teman yang mau cari capital gain itu sebenarnya lebih kondusif kalian itu cari capital gain itu di saham-saham yang ada di bursa US. Ya. Jadi buat yang cari capital gain, bursa US ini adalah tempat terbaik untuk kalian investasi. Nah, tapi terlepas dari gua masuk ke saham US atau enggak, ya gua tetap akan investasi di saham Indo. Jadi gua nggak akan ngurangin porsi gua di saham Indo sama sekali. Ya, gua tetap akan pegang saham Indo. Ya, saham US ini adalah bagian dari diversifikasi dan ekspansi portofolio gua aja. Gitu ya. Nah, itu adalah alasan secara generalnya. Nah, sekarang gue bakalan bahas ya, kenapa sih secara spesifik ya gue pilih saham PayPal sama saham Adobe. Yang satu ini adalah saham perusahaan fintech, yang satunya lagi adalah saham perusahaan software untuk digital media. Ya, jadi kenapa gue pilih saham PayPal dan saham Adobe? Ya, yang pertama gue bakalan bahas dulu untuk saham PayPal. Ya, kenapa gue pilih saham PayPal? Karena ini adalah perusahaan fintech dengan ekosistem fintech itu cukup kuat, ya, ekosistemnya kuat dan juga udah lengkap banget. Ya, dimana PayPal ini punya beberapa platform untuk fintech ya. Ada Venmo, Braintree, Zoom, Zettle gitu ya. Dimana untuk ekosistem dari PayPal ini ya, 4 platform ini dan juga ada beberapa platform lain ya, itu mereka itu menyajikan ya ekosistem fintech yang lengkap dimana penggunanya itu bisa banyak hal itu bisa dilakuin di dalamnya. Mulai dari transaksi, mulai dari ngatur keuangan bisnis, terus juga ada fitur untuk tabungan yang ada bunganya, ya, terus juga ada layanan pinjaman gitu ya. Jadi layanan keuangan itu cukup lengkap di dalam ekosistem dari bisnisnya PayPal. Ya, ada Venmo, ada Braintree, Zoom, Zettle dan juga PayPal itu sendiri. Ya. Nah, terus selain itu revenue dan profitnya ini trennya juga bertumbuh dan cukup konsisten teman-teman ya, terutama untuk revenue-nya. Ini pertumbuhannya konsisten banget dari tahun 2019 ya. Jadi bisa dibilang PayPal ini adalah perusahaan yang bisa untuk terus-menerus dia secara konsisten numbuhin bisnisnya. Dan untuk net profit ini sebenarnya ada naik turunnya, tapi trennya itu cenderung bertumbuh ya. Jadi masih cukup bagus. Nggak cuma revenue dan net profitnya aja, tapi free cash flow dari PayPal ini juga trennya itu bertumbuh teman-teman ya. Yang artinya PayPal ini dia nggak cuma mampu cetak revenue, cetak profit, tapi dia juga mampu untuk bisa hasilin uang kas masuk dari bisnisnya, yang mana uang kas masuknya ini ya bisa dipakai untuk kasih keuntungan ke investornya. Ya, dimana free cash flow itu gunanya adalah untuk kasih keuntungan ke investornya. Bisa dalam berbagai bentuk. Ya, mulai dari buyback, dividen gitu ya. Terus juga free cash flow ini juga bisa dipakai untuk bayar utang. Ya, nah cuman untuk PayPal ini dia nggak bagi dividen. Dan dia itu lebih banyak untuk kasih keuntungan ke investornya itu via buyback. Dan memang PayPal itu rutin buyback ya teman-teman ya. Dimana jumlah saham beredarnya PayPal dari tahun 2019 ke tahun 2024 itu rutin mengalami penurunan ya. Nah, ketika dia buyback, ketika dia ngurangin saham beredarnya, itu tentunya akan memperbesar keuntungan untuk para investornya. Dimana dengan saham beredarnya itu berkurang, itu artinya kalau PayPal itu katakanlah ya net profitnya itu nggak bertumbuh ke depannya, ya katakanlah net profitnya stagnan, tapi dengan saham beredarnya itu berkurang terus, ya investor itu tetap dapat EPS atau earnings per share itu yang makin bertumbuh. Karena kan rumus dari EPS itu kan net profit dibagi dengan saham beredar. Nah, kalau saham beredarnya berkurang, ya tentu EPS-nya akan naik gitu ya. Jadi sebagai investor dengan dia rutin buyback, saham beredarnya itu berkurang, ya kita sebagai investor itu diuntungkan. Dan memang untuk PayPal ini valuasinya cukup murah teman-teman ya, ada di sekitaran 13 sampai 14 kali untuk price to earnings, dan untuk price to free cash flow-nya ada di kisaran 9 sampai 11 kali. Gitu ya. Jadi ini adalah saham fintech ya, termasuk juga ini sebenarnya saham teknologi teman-teman ya. Saham teknologi dan juga saham keuangan digabung jadi satu, sebutannya itu fintech ya. Ini adalah salah satu saham fintech yang kinerjanya bagus dan juga valuasinya cukup murah. Ya, PayPal ini tentunya perusahaan yang udah kuat teman-teman ya, ekosistemnya tadi gue udah mention ya, ini kuat banget, gede banget, lengkap gitu ya. Ya, di dalam PayPal itu, di dalam ekosistemnya PayPal, di dalam platform-platformnya PayPal itu kita bisa ngelakuin berbagai macam
aktivitas keuangan, mulai dari transaksi, yang ngatur keuangan bisnis, terus juga bisa untuk ada fitur tabungan, ada fitur pinjaman juga gitu ya. Jadi layanan keuangannya lengkap ya. Dan ini adalah perusahaan keuangan, perusahaan fintech dunia yang menurut gua dari segi kekuatan bisnis ini kuat dan valuasinya juga murah gitu ya. Emitennya juga rutin ngelakuin buyback saham dan untuk trennya masih ada potensi pertumbuhan. Nah, cuman memang untuk PayPal ada potensi resiko. Jadi, tetap kita mesti pikirin potensi resikonya apa. Yang mana potensi resikonya itu adalah kompetisi dari fintech lain ya, kayak Stripe, Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pakai nih ya Stripe, mungkin ada yang pakai Apple Pay, ada yang pakai Google Pay, ada yang pakai Amazon Pay gitu ya. Nah, ini tentunya bisa jadi kompetitor untuk PayPal yang berpotensi akan menggerus pangsa pasar atau apa bilangnya market share dari si PayPal ini ya. Terus juga selain dari adanya kompetisi yang mana itu bisa berpotensi untuk menggerus pangsa pasar ya, PayPal ini sebagai perusahaan yang udah gede ya, yang mana kalau perusahaan itu udah gede banget ya, artinya potensi pertumbuhannya itu bisa aja akan melambat. Sebenarnya ini tergantung dari manajemennya, bagaimana manajemennya itu bisa untuk ngembangin bisnisnya. Tapi kalau secara umum perusahaan yang udah gede ya, tentu potensi pertumbuhannya itu semakin lama semakin melambat. Dan bisa aja PayPal ini suatu saat sampai di titik di mana dia ini benar-benar udah mentok pertumbuhannya. Gitu ya, bisa aja gitu loh. Tapi kalau untuk sekarang ya, gue ngeliat sebenarnya masih ada potensi pertumbuhan ya, yang mana potensi pertumbuhan ini menurut gue ya datangnya itu dari pertumbuhan dari negara-negara berkembang, pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi dari negara berkembang, dari emerging market itu masih ada, gue ngelihat potensinya PayPal sebagai perusahaan fintech global itu juga masih akan cukup besar untuk kedepannya. Masih cukup oke lah, meskipun mungkin nggak akan fantastis banget pertumbuhannya gitu ya. Jadi dia masih ada potensi pertumbuhan, cuma hati-hati aja seiring dengan PayPal ini udah jadi perusahaan fintech yang mendunia, yang bisa dibilang udah gede, ya bisa aja ke depannya potensi pertumbuhannya itu bisa aja melambat. Nah, sekarang kita bakalan bahas ya kenapa gue juga masukin saham Adobe ke dalam watchlist untuk dipertimbangin untuk investasi. Yang pertama, karena Adobe ini adalah perusahaan software digital media dengan sistem subscription atau langganan. Yang mana dengan dia ngejual produknya, produk-produk kayak Photoshop, Premiere Pro, ya, Illustrator, itu dengan sistem langganan, itu bisa menghasilkan Adobe ini pendapatan berulang. Ya, jadi Adobe ini bisa dapat pendapatan berulang atau recurring revenue, yang mana pendapatan berulang ini bisa ngejaga cash flow-nya Adobe itu bisa tetap stabil. Gitu ya, jadi dengan pelanggannya itu dia bayar per bulan untuk beli produknya, untuk langganan produknya, ya, itu bisa kasih Adobe ini cash flow yang stabil, ya, pendapatan rutin, cash flow rutin setiap bulan, yang mana itu ngebuat Adobe ini jadi lebih leluasa untuk dia itu bisa ngelakuin banyak hal, mulai dari ngembangin bisnisnya, inovasi produknya, terus dia juga kalau misalnya dia mau bayar utang juga bisa, dia mau kasih keuntungan ke investornya dalam bentuk buyback itu juga bisa, gitu ya. Jadi dengan kayak gitu, dengan dia dapat pendapatan berulang, dapat cash flow rutin, itu bisa ngebuat Adobe ini lebih leluasa untuk dia ngelakuin banyak hal, mulai dari ngembangin bisnisnya sampai dia bisa juga untuk kasih keuntungan untuk investornya, gitu ya. Terus juga dari segi kinerja bisnis ya, untuk revenue dan profitnya ini trennya bertumbuh teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ya, untuk revenue-nya dari tahun 2020 nih sampai tahun 2024 itu trennya konsisten bertumbuh. Gitu ya. Jadi Adobe ini dia bisa untuk konsisten untuk numbuhin bisnisnya. Terus untuk net profit, laba bersih ini trennya sebenarnya ada naik turunnya, tapi ini masih dalam tren yang bertumbuh juga. Jadi ini juga cukup bagus. Nah, dia nggak cuman bisa hasilin profit, tapi seperti yang tadi gue bilang tentang cash flow, dia juga bisa hasilin free cash flow yang positif dan trennya juga bertumbuh. Dan free cash flow-nya itu lebih besar daripada net profit-nya. Jadi ini juga bagus teman-teman ya. Dengan free cash flow-nya bertumbuh, artinya si Adobe ini dia bisa hasilin cash flow masuk yang semakin lama makin gede, gitu ya. Dan cash flow-nya ini bisa dipakai sama dia untuk ngembangin bisnis, atau bisa juga dipakai untuk kasih keuntungan ke investor dalam bentuk buyback atau dividen, ya. Atau dia juga bisa bayar utangnya, gitu ya. Cuman untuk Adobe dia ini nggak bagi dividen, jadi dia ini kasih keuntungan ke investor itu lewat skema buyback saham. Dan memang Adobe ini dia rutin banget ngelakuin buyback saham dari tahun 2020 sampai tahun ini, tahun 2025.
Ya, kita bisa lihat saham beredarnya itu dia trennya itu konsisten mengalami penurunan. Nah, dengan kayak gitu, dengan saham beredarnya mengalami penurunan, artinya kita sebagai investor saham Adobe, ya, dengan kita hold sahamnya jangka panjang, kita itu bisa punya porsi kepemilikan ke Adobe itu semakin lama semakin besar ya teman-teman ya. Dimana kalau porsi kepemilikan kita semakin lama semakin besar, artinya profit, laba yang kita bisa dapat dari Adobe ini semakin lama juga semakin bertumbuh. Gitu ya. Jadi kalaupun si Adobe ini net profitnya, laba bersihnya itu nggak pernah bertumbuh sama sekali, tapi dengan saham beredarnya itu dia berkurang terus, ya kita sebagai investor itu bisa dapat laba yang semakin lama semakin gede dari si Adobe ini. Ya, porsi kepemilikan kita tuh makin lama makin gede, artinya ya porsi laba yang kita bisa dapat itu juga akan makin lama makin gede. Selain itu, buyback itu juga bisa ngebantu untuk ngurangin supply saham yang ada di bursa. Dengan kayak gitu, itu bisa ngebuat demand ke sahamnya itu bisa lebih besar daripada supply, dan kalau demand lebih besar daripada supply, itu bisa ngebuat harga saham bisa naik. Gitu ya, dan Adobe ini juga valuasinya masih cukup menarik teman-teman ya, ada di sekitaran 20 kali, gitu ya, di sekitaran 20 kali, dan kalau kita bandingin ya sama perusahaan-perusahaan teknologi kayak Microsoft, Meta, Amazon gitu ya, Nvidia itu ya masih jauh banget gitu di atasnya Adobe. Jadi Adobe ini adalah sebenarnya dia perusahaan teknologi yang kinerjanya juga cukup bagus. Softwarenya itu juga kepake sama orang-orang di seluruh dunia. Ekosistemnya juga bagus ya teman-teman ya. Ekosistem bisnisnya juga lengkap gitu loh. Dia ada software editing, dia ada software untuk tanda tangan digital, e-sign gitu ya. Dia juga punya layanan untuk cloud, dan dia juga punya AI dengan adanya Adobe Firefly. Ya, jadi Adobe ini juga salah satu perusahaan teknologi yang bagus, kinerjanya bagus, dan dia ini juga perusahaan yang besar dan kuat juga. Cuman memang Adobe ini ya tentunya sebagai perusahaan teknologi tentunya ada kompetisi teman-teman ya. Jadi memang tetap aja ada potensi resiko. Ya, potensi resikonya adalah kompetisi dari perusahaan software lain kayak Canva, Clipchamp, ya Figma, Autodesk juga gitu ya. Jadi memang kompetisi di industri software digital media ini memang ya kompetisinya lumayan ketat juga. Jadi itu bisa jadi resiko untuk Adobe. Dan juga Adobe ini dengan dia udah jadi perusahaan yang besar, pertumbuhannya itu bisa pelan-pelan bisa melambat. Gitu ya. Dengan dia udah jadi perusahaan yang makin lama makin besar, artinya kedepannya untuk bertumbuh kencang itu makin lama makin berat gitu ya. Untuk bertumbuh itu makin lama makin berat, jadi bisa aja untuk kedepannya Adobe ini ngalami perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhannya melambat pelan-pelan, dan mungkin aja sampai di satu titik di mana Adobe ini pertumbuhannya itu benar-benar mentok. Nah, jadi potensi resiko ini yang mesti kita waspadai teman-teman ya. Gue juga mewaspadai ini ya. Gue memang lagi pertimbangin Adobe ini masuk ke dalam watchlist, tapi tentunya gue juga harus cari tahu lebih lagi ya untuk potensi resiko ini. Ya, jadi Adobe ini menurut gue cocok untuk gue masukin ke dalam watchlist ya, tapi tentunya gue juga akan pelajari lagi lebih lanjut. Oke, jadi itu dia ya ulasan untuk dua saham yang gue masukin ke dalam watchlist, yaitu saham PayPal dan saham Adobe. Ya, nah untuk saham PayPal sama saham Adobe ini belinya di mana? Ya, belinya itu bisa dengan aplikasi GoTrade Indonesia, di mana di aplikasi GoTrade Indonesia ini teman-teman udah bisa mulai untuk investasi di saham yang ada di bursa US itu cukup dengan $1 aja, ya cukup dengan Rp16.000 aja. Jadi cukup dengan Rp16.000 ya, budget kopi harian kalian itu kalian udah bisa jadi pemilik saham US, terutama saham PayPal dan saham Adobe. Ya, nah GoTrade ini kalau soal keamanan gak usah khawatir teman-teman ya, karena dia ini dilisensikan sama Valbury Asia Futures, broker yang memang udah diawasi sama Bapepti dan juga sama OJK. Dan investasi di GoTrade ini menurut gue cukup mudah dengan UI-nya yang cukup beginner friendly. Jadi memang kalau misalnya kalian lihat tampilannya itu cukup clear, cukup jelas gitu ya. Jadi kalian itu pemula nih ya, investor pemula, kalau misalnya kalian masuk ke apps-nya itu kalian bisa lebih gampang untuk navigasi, lebih gampang untuk akses menu, dan juga tentunya lebih gampang juga untuk kalian bisa segera mulai investasi saham US di GoTrade. Nah, kalian kalau misalnya invest di GoTrade ini juga, di GoTrade ini juga ada beberapa fitur yang bisa bantu kalian untuk nambah insight kalian soal dunia saham. Contohnya kayak ini ya, trading signal nih. Ya dikasih tahu nih ya, trading signalnya seperti apa, insightnya seperti apa gitu ya. Jadi kalian bisa dapat insight untuk saham-saham yang mau kalian beli. Jadi kalian ilmunya itu nggak nol gitu, nggak buta. Kalau mau beli saham itu kalian nggak buta.
Dan juga di sini juga ada fitur news ya teman-teman ya. Jadi kalian juga bisa dapat news terbaru, ya berita terbaru mungkin terkait dengan prospek bisnisnya, mungkin terkait dengan berita tentang global ekonomi gitu ya. Mungkin juga ada geopolitik, berita tentang geopolitik gitu ya. Itu juga kalian bisa up to date. Ya, mungkin aja berita itu terkait sama emitennya, kalian bisa dapat insight tambahan untuk ngebantu kalian untuk pertimbangin apakah gue mau beli sahamnya atau enggak. Gitu ya. Jadi ini ngebantu banget untuk kalian bisa investasi di saham US. Gitu ya. Jadi cukup mudah investasi saham US di GoTrade, dan buat kalian yang mau mulai investasi itu kalian bisa pakai kode referral Todopedia ya 347752, dan kalian bisa dapat bonus saldo up to $120 alias hampir 2 juta rupiah. Ya, untuk tentunya kemudian kalian pakai bonus saldo ini juga untuk langsung mulai investasi di saham US. Oke, jadi ini dia ya, 2 saham yang gue masukin ke dalam watchlist. Ya, saham PayPal dan saham Adobe. Nah, harapannya ini bisa kasih kalian opsi juga ya, bisa kasih kalian ide investasi. Ya, mungkin buat kalian yang lagi bingung nih, saham US ini yang bagus yang mana ya gitu. Saham teknologi udah pada naik, yang bagus yang mana nih gitu. Harapannya 2 saham ini bisa jadi ya ide kalian juga gitu ya untuk investasi jangka panjang. Ya, tapi disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham. Jadi keputusan untuk investasi itu ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian ya. Dan juga kalau misalnya kalian suka banget sama konten di channel ini, kalian juga bisa kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.